Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok SID yang beranggotakan saya sendiri Rida Akifa dengan NIM 1031124000132. Lalu di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Dialova Akta Syalevi dengan NIM 1031124000124 dan juga ada Sinta Sintiani dengan NIM 1031124300047. Next. Baik, di sini untuk latar belakang, TikTok memiliki banyak fitur yang membantu pengguna dalam membuat dan juga menikmati konten. Namun, dari hasil analisis kami menemukan beberapa masalah yang dapat mengurangi kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, kami melakukan redesign antarmuka dengan tujuan meningkatkan usability aplikasi. Next. Oke, untuk tujuan dan metodenya sendiri, yang tujuannya di sini adalah untuk mengidentifikasi masalah UI pada TikTok, lalu mendesain ulang antarmuka berdasarkan prinsip HCI, lalu juga menguji hasil redesign melalui usability testing. Untuk metodenya di sini ada analisis UI existing, lalu hierarchical task analysis atau HTA, lalu redesign UI dan juga usability testing. Selanjutnya, HTA digunakan untuk memahami aktivitas pengguna dalam aplikasi TikTok. Dari analisis ini, kami mengetahui fitur-fitur yang paling sering digunakan sehingga dapat menentukan prioritas perbaikan desain. Aktivitas utama pengguna yaitu pertama, login atau registrasi, kedua, menonton konten, ketiga, membuat konten, keempat, interaksi sosial, kelima, eksplorasi, keenam, TikTok Shop, ketujuh, pengaturan akun. Lalu untuk alur pengguna, pertama, pengguna melakukan kemudian menonton konten yang tersedia. Setelah itu, pengguna bisa berinteraksi melalui like, komentar, atau share. Pengguna juga dapat membuat konten sendiri dan mengunggahnya ke platform. Selanjutnya, jika ingin membeli produk yang tersedia, pengguna dapat melakukan belanja. Terakhir, pengguna melakukan logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi. Selanjutnya identifikasi masalah UI UX. Berdasarkan hasil analisis dan observasi pengguna, terdapat 5 permasalahan utama yang menjadi fokus redesign. Permasalahan tersebut menyebabkan pengguna membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan menggunakan aplikasi. Permasalahan yang ditemukan, yang pertama, TikTok Shop terlalu ramai, kedua, beranda terlalu padat, ketiga, jumlah icon terlalu banyak, keempat, fitur kamera terlalu kompleks, yang kelima, pesan dan aktivitas bercampur. Permasalahan ini menjadi dasar bagi kami untuk merancang antarmuka yang lebih sederhana, terstruktur, dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, solusi redesign. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan beberapa perbaikan. Fokus utama redesign adalah menyederhanakan tampilan dan mengurangi elemen yang tidak terlalu penting sehingga pengguna dapat lebih fokus pada fungsi utama aplikasi. Perbaikan yang dilakukan yaitu pertama menyederhanakan TikTok Shop, yang kedua pengurangan icon yang tidak penting, yang ketiga penyederhanaan fitur kamera dan editing, yang keempat pemisahan pesan dan aktivitas, yang kelima penambahan feedback dan guidance. Baik, selanjutnya ada penerapan prinsip HCI. Dalam proses redesign, kami itu menerapkan prinsip visual hierarki agar pengguna itu lebih mudah menentukan fokus utama pada layar. Selain itu, kami juga menerapkan Gestalt Principle untuk membuat tampilan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Jadi, seperti yang ada di PPT, itu visual hierarki itu ada tombol record dan upload yang dibuat lebih dominan. Selanjutnya ada informasi penting ditempatkan pada posisi yang lebih strategis. Nah, selanjutnya ada Gestalt Principle. Jadi, untuk Gestalt Principle itu yang pertama ada proximity. Proximity itu kedekatan. Jadi, objek yang letaknya berdekatan akan dianggap sebagai satu kelompok atau memiliki hubungan satu sama lain.
Lalu selanjutnya similarity atau kesamaan, yaitu objek yang memiliki bentuk, warna, ukuran, atau karakteristik yang sama, itu akan dipersepsikan sebagai bagian dari kelompok yang sama. Lalu selanjutnya continuity, untuk continuity itu, jadi mata manusia itu kan cenderung mengikuti pola atau garis yang berkesinambungan. Jadi daripada melihatnya sebagai, bagian yang terpisah. Lalu ada closure, untuk closure itu penutupan, yaitu otak manusia itu cenderung melengkapi bagian yang hilang pada suatu objek sehingga tetap terlihat sebagai objek yang utuh, seperti itu. Next. Lalu selanjutnya ada usability testing. Jadi setelah redesign selesai dibuat, kami itu melakukan usability testing kepada 2 responden yang aktif menggunakan TikTok. Pengujian ini itu tuh dilakukan dengan, memberikan beberapa skenario tugas yang harus diselesaikan oleh pengguna. Jadi untuk responden itu kami memilih 2 yang terbaik, yaitu dari Kak Rashid Nafsyari dan dari Kak Yesika, Widiani. Lalu untuk tes pengujiannya itu ada membuka TikTok Shop, menjelajahi beranda, mengakses kamera, mengedit video, lalu membuka pesan dan aktivitas. Next. Lalu selanjutnya ada hasil pengujian. Jadi, hasil pengujian itu menunjukkan bahwa, seluruh responden berhasil menyelesaikan task yang diberikan. Jadi sebagian besar responden juga menyatakan bahwa tampilan redesign itu lebih sederhana dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan, sebelumnya. Jadi hasil utamanya yaitu yang pertama, seluruh tes itu berhasil diselesaikan. Yang kedua, tingkat kebingungan itu rendah hingga sedang. Lalu yang ketiga, TikTok Shop itu lebih mudah dipahami, lalu kamera lebih sederhana digunakan, dan aktivitas lebih mudah dibedakan. Lalu kami menemukan temuan, yaitu pengguna itu masih membutuhkan sedikit waktu yang lebih untuk adaptasi terhadap tampilan yang baru, seperti itu. Next. Selanjutnya, di kesimpulan, jadi dapat kami simpulkan bahwa, redesign yang, dilakukan itu, berhasil meningkatkan usability aplikasi TikTok. Jadi pengguna itu dapat memahami navigasi dengan lebih mudah, menemukan fitur lebih cepat, dan merasa lebih nyaman saat menggunakan aplikasi. Jadi dengan demikian, tujuan redesign itu telah berhasil dicapai, seperti itu. Baik, sepertinya seperti itu saja yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.